pagi saudara, selamat hari Sabat. Semoga pada pagi ini kita dapat beribadah masing-masing di rumah. Dan untuk pagi ini, mari kita belajar satu cerita dalam Alkitab yang berkaitan dengan tema rencana Allah tidak mungkin gagal. Sebelum itu saya ingin mencerita secara ringkas tentang latar belakang dua tokoh, yaitu Yusuf dan Daud. Siapakah Yusuf? Yusuf ialah anak terakhir daripada anak Yakub yang selalu terasing daripada adik-beradik ataupun abang-abang Yusuf. Dia menjadi salah satu kesayangan ataupun yang paling disayangi oleh Yakub, sehingga walaupun dia seringkali diasingkan ataupun tidak mendapat kasih sayang daripada adik-beradik, tetapi Yakub sangat menaruh percaya kepada Yusuf, sehingga dia telah menyediakan satu baju yang sangat luar biasa indahnya. Nah, disinilah mungkin barangkali juga yang menyebabkan abang-abang Yusuf tidak menyukainya. Tetapi bukan itu yang saya ingin kongsikan pada pagi ini, yaitu bagaimana tokoh Yusuf ini seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam proses perjalanan hidup Yusuf, dia telah mengalami banyak masalah. Salah satu masalah yang dihadapi ialah dia tidak diterima oleh abang-abangnya, malah ingin dibunuh. Tapi rencana Tuhan tidak berakhir di situ. Akhirnya telah dia dijual di Mesir, dan akhirnya telah dibeli oleh Raja Potifar. Dan kita tahu ceritanya, oleh karena Tuhan memilih sebagai hamba-hambanya, maka dia menjadi penyelamat bagi bangsa Mesir, dan juga telah menyelamatkan keluarganya sendiri. Kita tahu bahwa Mesir pada waktu itu dia mengalami kemarau selama 7 tahun. Dan oleh karena kebijaksanaan melalui urapan yang diberikan Tuhan kepada Yusuf, dia telah dapat menyelesaikan masalah kebuluran. Malah pada zaman Yusuf, Mesir antara yang termakmur di serata tempat pada masa itu. Dan kita lihat satu lagi tokoh, yaitu Daud. Daud juga anak yang terakhir atau anak bungsu. Dia adalah juga anak yang tidak mendapat perhatian daripada keluarga. Dia terasing menjadi penggembala kambing biri-biri atau domba. Tahukah saudara berapa kambing yang dia gemelai? Menurut cerita dalam Alkitab dan juga pendapat rujukan-rujukan daripada para pendeta, pastor, menyatakan bahwa lebih kurang 3 ekor saja dia punya kambing yang dia jaga. Tetapi dia sangat bertanggung jawab mencegahnya, sehingga kalau ada serigala, ada singa yang ingin memakan, menerkam ataupun membinasakan 3 ekor kambing biri-biri ini, dia akan membunuh ataupun menghalau serigala ataupun singa yang akan coba memangsanya. Apa yang kita nampak dari karakter atau sifat Daud, yaitu tanggung jawab yang sangat besar. Dia sangat bertanggung jawab dengan soal-soal yang kecil, dan hal ini diambil satu keadaan yang sangat penting bagi Tuhan. Sifat semula jadinya telah menjadikan dia merupakan orang yang sesuai menjadi pilihan dan juga hamba Tuhan. Dan saat itu hari ini kita coba berbicara tentang rencana Allah tidak mungkin gagal. Dari kecil, sebelum kita dilahirkan,
Sama seperti Yusuf dan Daud, dia sudah dipilih jauh sebelum itu. Nah, kalau kita perhatikan, Tuhan sangat memperhatikan sesuatu yang ada dalam setiap pribadi dari sejak awal. Sebab itu satu berita baik bagi kita, yaitu kita tidak boleh menolak panggilan Tuhan. Sama seperti Musa, dia tidak beta bercakap, tetapi yang Tuhan nampak dari segi kesabaran, dari segi credibility dia, kepimpinannya ada pada dirinya. Dan setiap kita ada ciri-ciri khas yang boleh digunakan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi, Daud bukanlah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Dia juga sering melakukan kesilapan yang besar. Paling kurang ada dua yang menunjuk dalam cerita Alkitab tentang pelanggaran dan keberdosaan Daud, yaitu perancangan yang teliti tentang pembunuhan. Kita tahu bahwa panglima tentara Uria dibunuh karena ingin merebut istrinya Bathsheba, dan di situ juga dia jatuh dalam dosa, yaitu perzinahan. Tetapi dengan kesilapan yang besar yang dilakukan ini, walaupun Nabi Nathan telah menyatakan akan terjadi penghukuman terhadap masa depan bagi Daud karena pelanggaran keberdosaannya, tapi apa kata Daud? Dia rela menerima hukuman daripada Tuhan, daripada manusia atau musuh-musuhnya. Dan dia memohon dengan Tuhan supaya jangan meninggalkannya. Apa yang bisa bagi kita dengan Daud? Seringkali kita jatuh dalam dosa, seringkali kita mengalami kesilapan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon ampun agar dosa-dosa kita diampuni. Dan sebenarnya Tuhan sudah mengampuni, sudah lama, ribuan tahun di Bukit Golgota dia sudah mengampuni kita. Tetapi yang bisanya bagi Daud adalah dia memohon keampunan dalam masa sama. Jangan sampai Tuhan meninggalkan dirinya. Tahu saudara, perkara yang terpenting bagi umat percaya, bagi umat adalah keberadaan Tuhan di dalam pribadi kita. Kalau Tuhan berada bersama dengan kita, urapan akan terjadi dan kita akan menjadi orang yang luar biasa. Dan inilah dipanggil sebagai satu kebangunan rohani dalam setiap diri manusia yang percaya pada Tuhan. Kita akan menjadi umat yang luar biasa, bangsa yang luar biasa, dan menjadi sinar kemuliaan. Setelah itu dalam kita menyatakan bahwa kamulah garam dan terang dunia. Apa maksudnya garam? Kita adalah orang yang coba untuk memperlambatkan proses pembusukan dunia ini, proses pembusukan daripada perbuatan-perbuatan dosa. Nah, setelah itu dalam masa yang sama kita bersinar menjadi saksi daripada pengalaman-pengalaman yang kita alami. Dia menjadi saksi bagi semua orang. Bukan kita bersaksi tentang siapa Yesus, tapi kita akan bersaksi tentang apa yang kita alami, apa yang kita telah jalani, pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus, di mana kalau kita perhatikan kesaksian yang benar yang dia tunjukkan kepada dunia, yaitu kesaksian bagaimana dia memikul salib yang sebenarnya. Dia sanggup menderita untuk menegakkan suatu kebenaran. Saudara yang dikasihi sekalian, pagi ini saya ingin menyentuh tentang satu renungan yang ringkas yang terdapat pada Wahyu 12 ayat 10 dan yang ke-11. Mari
Mari kita baca Wahyu 12 ayat yang ke-10. Dan aku mendengar suara nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilimpahkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Saudara dikasih sekalian, siapa pendakwa kita siang dan malam? Mereka ini adalah yang kita panggil sebagai Satan atau malaikat yang jatuh di surga, jatuh dalam dosa. Mereka mendakwa kita, mereka memperhatikan kita, mereka menjaga kita sepanjang 24 jam sehari, hanya semata-mata untuk mencari kesilapan. Dan dia akan bawa di hadapan Tuhan untuk menceritakan bahwa kita tidak menyembah Tuhan dan menjadi miliknya. Inilah yang dilakukan oleh si iblis. Sebab itu setiap saat kita bertarung dengan peperangan rohani. Kita bertarung dengan peperangan rohani, yaitu melawan penguasa-penguasa yang tidak kelihatan, yang bukan roh dan daging. Itu kita perlu bergantung kepada Tuhan. Kita perlu menyerahkan seluruhnya kehidupan kita kepada Tuhan, agar kita mendapat pelindungan, penjagaan, dan yang terpenting adalah kita mendapat jalan keselamatan, karena kita tidak akan jatuh dari sebarang cobaan, godaan yang diusahakan oleh si iblis, karena dia sudah semakin kesentukan masa. Bapak saudara, garis masa menunjukkan bahwa masa kita semakin sentuh. Kalau kita perhatikan, menurut para pendeta, para pastor yang diurapi Tuhan, garis masa antara Adam dan Abraham lebih kurang 2000 tahun. Dan garis masa antara Yesus dan sekarang sudah menggenapi juga 2000 tahun. Jadi dari Abraham dan Yesus itu 2000 tahun. Dan dari Yesus dan sekarang juga sudah 2000 tahun. Kalau memang garis masanya adalah genap 2000 tahun, sekarang adalah masanya untuk kita mengimani dan bersukacita bagi umat yang percaya. Tetapi kalau kita belum bersedia, inilah masanya kita untuk mengubah cara hidup, pola pikir kita, cara kita untuk mencari Tuhan, yaitu bagaimana kita mencari, merapatkan hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, tahu kita bahwa Tuhan mencari yang hilang. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama di dunia adalah untuk misinya untuk menyelamatkan manusia daripada dosa. Dan Tuhan menginginkan bahwa setiap umat yang percaya, dia akan mendapat jaminan keselamatan daripada penebusan dosa. Saudara yang dikasih sekalian, di dalam ayat 11 ini menunjukkan bahwa iblis tidak pernah berhenti untuk mencoba kita, menjatuhkan kita, karena masanya semakin suntuk. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, hanya satu jaminan yang kita boleh lepas daripada bencana yang besar, yaitu kematian kekal, yaitu melalui penebusan darah Kristus. Satu yang sangat memisahkan kita dengan agama-agama di seluruh dunia, yaitu kita percaya bahwa melalui pencurahan darah Yesus Kristus,
2000 tahun yang lalu kita telah mendapat jaminan keselamatan. Dan ini bermaksud kita secara hati nurani tidak mempunyai dosa atau tidak mempunyai perlakuan dosa lagi, karena kita sudah ditebus sekali untuk selama-lamanya. Berbanding dengan pada zaman Israel, pada waktu itu mereka mendapatkan pengampunan dari Tuhan melalui korban sembelihan hewan, yaitu mereka terpaksa menunggu 1 tahun untuk mendapatkan pengampunan dosa melalui imam besar mereka. Mereka terpaksa membawa dari yang paling kecil, burung temukur, kambing, domba, sapi, yang semuanya dalam keadaan yang sempurna, yang tidak bercacat celah dan masih muda. Dan inilah yang akan dipersembahkan. Seluruh dosa bangsa orang Israel ditumpangkan kepada hewan-hewan ini. Dan kemudian imam besar akan membawa darah domba sembelihan ini ke bilik Maha Kudus untuk pengampunan dosa. Dan disinilah letaknya cara bagaimana pada zaman itu untuk mendapatkan pengampunan kepada Tuhan. Setiap tahun melakukan perkara yang sama dan akan mengorbankan ribuan hewan hanya semata-mata untuk mentahirkan, menguduskan bangsa-bangsa Israel. Tapi hari ini kita bersyukur karena Yesus telah menggantikan semua jenis hewan yang bersifat sementara, dan darah Yesus kekal untuk menerus kita selama-lamanya, sehingga kita berjumpa nanti di kerajaan surga. Setelah itu saudara, kita percaya bahwa melalui pengampunan, melalui darah Kristus sangat penting untuk kita imani. Dan kita mensyukuri karena penebusan sangat bernilai. Kita adalah umat Tuhan yang sangat bernilai. Sebab itu, temukan Tuhan melalui hati kita. Karena hati manusia sangat bernilai di hadapan Tuhan. Melalui hati kita, kita mendengar, kita membaca firman Tuhan, kita mendengar kesaksian orang yang percaya, kita akan menjadi percaya. Dan kita akan bertumbuh menjadi manusia rohani. Harta yang sangat bernilai di hadapan Tuhan adalah hati manusia. Tahukah saudara betapa bernilainya manusia? Kalau malaikat jatuh dalam dosa, dibuang di surga. Tetapi manusia jatuh dalam dosa, dicari oleh Tuhan. Disinilah kasih yang sangat besar di hadapan Tuhan tentang manusia, seluruh manusia. Karena itu kita jangan lagi menjadi serupa dengan dunia. Karena apabila kita berbuat dosa, maka kita akan menjadi orang yang serupa dengan dunia. Dan roh, jiwa, dan tubuh akan bersatu dengan dunia. Inilah yang menyebabkan manusia binasa secara kekal. Saudara sekalian, kita perlu banyak belajar memahami Tuhan dengan berbagai cara. Mungkin salah satu caranya adalah membaca firman Tuhan setiap hari. Kita menggantikan bahan-bahan bacaan, surat kabar, menonton televisi, dengan menggantikannya dengan firman Tuhan, yaitu Alkitab, atau rujukan serupa dengannya yang berkaitan dengan makanan Tuhan ataupun makanan firman Tuhan. Karena
Di dalam Roma 10 menyatakan bahwa iman timbul daripada pendengaran, dan melalui pendengaran kita akan menjadi percaya. Sebab firman itu adalah Allah. Di dalam Yohanes 1. Saudara kasih sekalian, biarpun kita berada di dalam zaman yang penuh cobaan, biarlah kita seperti bunga teratai yang tumbuh di atas lumpur, tetapi dia tidak menjadi lumpur, tetapi dia menjadi bunga teratai. Demikianlah apa yang kita coba jalani dalam kehidupan ini, yaitu meskipun kita berada di zona manusia yang tidak mengenal Tuhan, tapi kita menjadi berkat, seluruh berkat kepada Tuhan. Sama seperti Lot pada zaman itu, dia dan keluarganya menjadi berkat karena mereka masih mengamalkan dan mempertahankan kepercayaannya kepada Tuhan. Sehingga oleh karena kepercayaan iman percaya mereka, mereka menjadi seluruh berkat dan menjadi kesaksian bagi semua orang. Saudara dikasih sekalian, ada pepatah menyatakan bahwa jika kamu tidak serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, maka kamu akan bertempur sisa yang kamu tidak serahkan kepada Tuhan. Ini bermaksud kalau kita meninggalkan sesuatu dosa kita yang tidak kita serahkan kepada Tuhan, maka sisa yang tertinggal yang kita tidak serahkan kepada Tuhan itu akan menjadi penghalang kita untuk lebih dekat kepada Tuhan dan juga untuk mendapatkan jalan keselamatan. Saudara dikasih sekalian, Tuhan sangat mengasihi, tidak sama seperti ibu bapa ataupun kita sebagai manusia yang jika tingkat arahan kita akan dukung, tetapi Tuhan amat mengasihi sebab Dialah sumber kasih. Kalau kita tidak berdoa, Tuhan tidak akan menghukum kita. Kalau kita tidak pergi ke gereja, Tuhan tidak menghukum kita. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, Tuhan juga tidak menghukum kita. Tetapi Tuhan sering kali mengajak kita untuk belajar mendisiplinkan kita bagaimana cara berdoa yang baik, yang mengiratkan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana dan apa tujuan kita membaca firman Tuhan, agar kita lebih dekat di hadapan Tuhan dan lebih mengenal tentang siapakah Tuhan itu sebenarnya. Saudara-saudara sekalian, marilah kita untuk membuka diri agar kita menjadi umat yang percaya, yang lebih mempunyai hubungan yang erat, sama seperti Daud dan Yusuf. Karena apapun profesi ataupun jawatan kita, jawatan itu adalah merupakan anugerah yang diberikan kepada Tuhan, diberikan oleh Tuhan, dan kita jalani dengan prinsip yang sama supaya apa yang kita jabatani, apa yang kita sudah dipertanggungjawabkan menjadi saluran berkat bagi semua orang. Dan semua jawatan, semua kekayaan, biarlah itu kita boleh kita nyatakan kepada Tuhan bahwa kalau kita sudah diberikan berkat, maka kita bersyukuri. Jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Jangan sekali-kali kita mengurangkan hubungan kita dengan Tuhan, malah lebih dekat dengan Tuhan. Kita berdoa dengan cara yang mudah, bukan kita menyinaraikan satu sinarai yang panjang,
tetapi kita berbicara dengan Tuhan sama seperti kita berbicara kepada rakan-rakan sahabat yang sangat dekat dengan kita. Kita berbicara sama seperti istri ataupun suami kita, atau kepada anak-anak kita. Dengan demikian, kita dapat mengingatkan dan kita dapat mendapat saluran berkat atas kemurahan dan perkenanan daripada Tuhan. Saudara sekalian, marilah kita berubah. Marilah kita memperbarui setiap pribadi kita, karena kita adalah manusia yang sangat bergantung kepada kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan kita mengharapkan ada pembaruan yang luar biasa. Kita membukakan diri, kita menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan, agar Tuhan berkenan dan mengurapi kita dalam semua aspek aktiviti kehidupan kita. Bahwa saudara, seorang mempelai mempunyai sifat-sifat kematangan fisikal dan kematangan pikiran. Jadi dari segi aspek cara rohani, kita yang menjadi calon mempelai dan juga calon-calon bagi pengantin Tuhan, istilah mempunyai kematangan dari segi rohani. Dan tanda-tanda kematangan dari segi kematangan rohani adalah ada sesuatu perubahan yang drastik yang boleh menjadi saksi pada orang lain. Tabiat yang baik, sikap yang baik, tidak mengamalkan rasuah, tidak hasad dengki, tidak mempunyai perkataan-perkataan yang kasar dan sebagainya. Ini adalah tanda-tanda yang mudah jadi dipahami oleh kita. Karena itu, saudara, kita harap renungan untuk pagi ini boleh kita mendapat berkat, dan marilah kita bersyarat kepada Tuhan seluruh hidup kita, hati kita di hadapan Tuhan. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi kita. Amin.